Kenapa Arya Penangsang ini menggugat untuk mengambil alih kekuasaan? Karena ayah dari Arya Penangsang ini dibunuh oleh utusan dari Sultan Trenggono. Seharusnya setelah kematian anak pertama dari Raden Patah, Patih Unus di Portugis, ketika menyerang Portugis, ayahnya lah yang berhak atas tahta dari Kerajaan Demak. Tetapi ketika ayah dari Arya Penangsang dibunuh, kemudian tahta kerajaan kemudian turun ke Sultan Trenggono. Nah, isinya Sultan Trenggono tidak mempunyai anak laki-laki, yang kemudian setelah kematian Sultan Trenggono pada waktu penyerangan di Banyuwangi, tahta kerajaan Demak ini kemudian diperebutkan oleh banyak pihak, termasuk Arya Penangsang. Arya Penangsang yang waktu ketika Sultan Trenggono ini meninggal dan Arya Penangsang masih menjadi bupati di Jipang sekarang masuk ke wilayah Grobogan, ini Arya Penangsang kemudian merasa berhak untuk mengambil alih Demak. Dan posisi ini kemudian menjadi silang sengkarut kekuasaan. Jadi ada konflik-konflik kekuasaan yang akhirnya memicu bermuara pada puncaknya bahwa Arya Penangsang harus berhadapan-hadapan dengan Sultan Hadiwijaya, si Joko Tingkir ini. Dan setelah itu Hadiwijaya berkunjung ke Sunan Kudus, dan Sunan Kudus kemudian singkat cerita, Sunan Kudus mengutus salah seorang dari anak dari Ki Ageng Pemanahan bernama Danang Sutawijaya yang kemudian bertarung dengan Arya Penangsang, karena positioningnya Arya Penangsang dan Sultan si Joko Tingkir ini sebenarnya setara dan tidak etis jika Arya Penangsang harus bertarung hadapan-hadapan dengan Joko Tingkir. Tibalah pada saat-saat yang menentukan, si Arya Penangsang kemudian bertarung dengan anak dari Ki Ageng Pemanahan, Sultan Sutawijaya. Di akhir pertarungannya sebenarnya Arya Penangsang sudah menang waktu itu, karena memang Sutawijaya ini masih sangat muda dan dalam tanda kutip kalah sakti. Tetapi kemudian pertarungan selanjutnya si ususnya Arya Penangsang ini terburai, dan ketika usus terburai ini, ususnya itu dililitkan ke sarung kerisnya. Begitu Arya Penangsang ini sudah menang melawan Sutawijaya, dan waktu itu tradisi di Jawa, selebrasi kemenangan itu menghunus keris dari sarungnya dan mengangkat tinggi-tinggi ke awan. Dan dari situlah sebenarnya tahu bahwa siapa yang memenangkan pertarungan. Pada saat Arya Penangsang menghunus kerisnya, ternyata keris dirinya sendirilah yang akhirnya memutus usus dari Arya Penangsang sendiri. Jadi kemudian Arya Penangsang meninggal, tetapi bagi masyarakat Jawa, kematian Arya Penangsang ketika menghunus kerisnya dan memotong ususnya sendiri ini dikenang sampai sekarang sebagai sebuah lambang bahwa manusia Jawa yang maskulin, lelaki-laki Jawa ini yang maskulin ini harus menjadi sosok yang sejentel Arya Penangsang. Jadi dia membela ini bukan hanya karena kekuasaan, tapi membela kematian ayahnya. Kemudian dia bertarung habis-habisan sampai dia menang, walaupun pada akhirnya dia juga meninggal. Nah, tradisi untuk mengenang Arya Penangsang ini sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa. Ketika masyarakat Jawa melangsungkan perhelatan pernikahan dengan adat dan busana Jawa, keris laki-laki Jawa sekarang dihiasi oleh melati rinonce. Jadi bunga melati yang disusun sedemikian rupa seperti bentuknya usus, kemudian dililitkan di keris yang dipakai oleh si laki-laki itu. Dan keris inilah yang untuk mengingatkan bahwa ya sebagai manusia Jawa harus seperti itu, harus gentle, harus berani berlaku utama, harus berani
menjadi bahwa seseorang yang punya harga diri, punya martabat. Jadi sebenarnya di Jawa itu akhirnya tidak ada menang kalah antara Hadiwijaya dan Arya Penangsang. Jawa tetap mengingat apa-apa yang baik dari seseorang, dan kemudian setelah kematian Arya Penangsang, Sutawijaya kemudian dihadiahi oleh oleh Joko Tingkir sebuah sepetak tanah, sepetak hutan tepatnya di daerah yang kita kenal sebagai sekarang bernama Mataram Islam atau Yogyakarta sekarang. Waktu itu wilayah tersebut dikenal sebagai hutan yang bernama Alas Mentao. Setelah kemenangan Arya Penangsang ini, Sutawijaya mendapatkan tanah di Mentao, lalu Joko Tingkir yang sudah menjadi istri dari anak perempuan Sultan Trenggono kemudian sah mewarisi tahta kekuasaan Kerajaan Demak Bintoro. Kemenangan Joko Tingkir lewat Danang Sutawijaya dengan pertarungannya melawan Arya Penangsang. Setelah kematian Arya Penangsang, Danang Sutawijaya mendapatkan hadiah sebuah hutan bernama Alas Mentao. Kemudian hutan ini dibuka oleh Sutawijaya, dan singkat cerita di kemudian hari akan melahirkan sebuah keraton baru bernama Mataram Islam, dan kemudian Sutawijaya akan mengangkat dirinya sendiri sebagai raja dan kemudian bergelar sebagai Panembahan Senopati. Bagi Joko Tingkir sebagai satu-satunya pewaris lelaki sah dari Keraton Demak, Joko Tingkir yang sudah menjadi suami dari anak terakhir Sultan Trenggono kemudian memindahkan kekuasaan Demak Bintoro ke titik di mana dia waktu itu berguru kepada Ki Ageng Tingkir, dan kemudian keratonnya bergeser dari utara menuju ke selatan. Keraton inilah yang waktu itu Joko Tingkir ini ketika masa Sultan Trenggono dia menjadi adipati di Pajang, dan Kadipaten Pajang inilah yang kemudian diluaskan wilayahnya menjadi keraton yang bernama Pajang. Pertarungan di Jawa itu hampir terus terjadi, jadi perebutan kekuasaan, silih berganti raja, kemudian pertempuran kecil-kecil itu selalu mewarnai Jawa di medio-medio itu, bahkan sampai medio di era Surakarta, Kartasura. Tetapi yang harus dipetik dari pelajaran tersebut bahwa lewat situs makam Ki Ageng Butuh ini sebenarnya bisa ditelisik bahwa Joko Tingkir tidak tiba-tiba menjadi raja. Joko Tingkir bukan anak yang instan, bahkan dia tidak pernah berguru langsung kepada ayahnya atau eyangnya, tapi dititipkan ke teman-teman dari ayahnya, berkunjung ke tempat lain. Nah, salah satunya di makam Butuh ini, di mana dia harus melakukan larung ageng, harus menyusuri sungai dari Solo ke Butuh. Kemudian dia di situ berguru kepada Ki Ageng Butuh sampai waktunya tiba dia harus kembali ke Demak Bintoro dan mengabdikan dirinya pada kekuasaan Demak. Jadi yang harus digarisbawahi bahwa Ki Ageng Butuh ini menjadi tokoh sentral di mana bahwa guru atau seseorang yang berilmu mumpuni itu kadang tidak terlacak oleh sejarah, kadang bahkan tidak muncul namanya di atas, tapi dia selalu mewarnai perjalanan orang-orang yang kemudian hari menjadi penting. Nah, positioning guru ini sebenarnya bagi saya, kenapa kok situs ini layak dikunjungi, karena Ki Ageng Butuh merupakan salah satu guru yang kemudian hari melahirkan banyak-banyak tokoh, dan bahkan sampai sekarang masih dikunjungi oleh banyak pihak apapun alasannya. Bahkan di Jawa ada tradisi ngalap berkah, ada tradisi bertapa, ada tradisi meditasi hanya untuk mungkin menangkil
ilmu, menangkil keberkahan atau dilanjutkannya terus ilmu-ilmu yang ada di tempat itu. Jadi teman-teman silahkan datang ke situ dan jangan lupa terus tonton channel kami karena kami akan terus jalan-jalan ke semua titik-titik di Sragen, di Sukawati terutama, apa-apa saja yang bangunan-bangunan atau lokasi, atau teman-teman jika punya usul bisa tuliskan di komentar di bawah. Nanti mungkin kita akan bisa datang ke sana dan mereview apa-apa saja yang ada di tempat itu, dan teman-teman bisa menangkap sari-sari ilmu yang saya sampaikan atau mengelaborasinya untuk hidup teman-teman sendiri. Dari nilai-nilai, karena setiap situs bagi saya pasti mempunyai nilai tersendiri, dan di setiap nilai pasti ada kemanfaatannya, keberkahannya untuk teman-teman masing-masing. Terima kasih, saya akhiri sekian. Jangan lupa subscribe. Matur nuwun.